warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Arsman Arif dari Forum News Network. Kesaktian mantan Presiden Jokowi saat ini tengah diuji. Setidaknya ada dua palagan penting yang bisa membuktikan apakah benar seperti yang dikatakan oleh lembaga-lembaga survei selama ini bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu sangat tinggi dan dengan begitu maka endorsement powernya atau kemampuan dia mengendorse mendukung para calon kepala daerah itu sangat menentukan. Ini setidaknya bisa kita lihat dari dua palagan penting. Yang pertama di Jakarta, di mana Jokowi jelas menyatakan dukungannya kepada Ridwan Kamil Suswono, dan yang kedua di Jawa Tengah, yakni mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan Tat Yasin. Bahkan kalau di Jawa Tengah itu Jokowi kan kemarin sudah turun daerah-daerah untuk berkampanye bagi pasangan Ahmad Lutfi dan Tat Yasin. Sementara kalau di Jakarta, dukungan Jokowi itu setidaknya dimunculkan dari video yang beredar yang terbaru ini, yang dia menyatakan bahwa saya Ridwan Kamil, itu artinya dia mendukung Ridwan Kamil, dan sebelumnya juga Ridwan Kamil sempat sowan ke Solo bertemu dengan Jokowi. Semua simbol-simbol untuk menyatakan bahwa dia mendukung Ridwan Kamil, bukan Pramono Anung. Kendati Pramono ini pernah menjadi orang dekatnya, pernah menjadi Menteri Sekretaris Kabinet selama 2 periode. Kalau di Jawa Tengah, Jokowi itu bertempur menghadapi Megawati dan PDIP, maka sekarang ini di Jakarta ini kita bisa nyebutnya bahwa pertaruhannya itu sekarang adalah antara Jokowi dengan Anies Baswedan. Walaupun sesungguhnya sekarang ini yang didukung oleh Anies Baswedan itu adalah pasangan Pramono Rano Karno yang diusung oleh PDIP. Jadi bolehlah ini semacam koalisi antara Megawati dengan Anies di Jakarta. Tapi saya akan lebih mengajak Anda untuk lebih menyoroti apa dampak dari keputusan Anies untuk kemudian melakukan dukungannya kepada pasangan Pramono Rano. Kendati sesungguhnya PKS, Ridwan Kamil maupun Suswono itu berharap Anies Baswedan itu juga memberikan dukungan kepada dia. Tapi dengan pertemuan kemarin, dengan pertemuan hari Jumat yang berlangsung di rumah Anies Baswedan, rumah pribadi Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, sinyalnya jelas bahwa Anies Baswedan itu mendukung pasangan Pramono Rano. Dan apalagi sehari kemudian diikuti dengan menariknya ini karena kemudian deklarasi relawan terhadap Pramono Rano itu secara mengejutkan itu muncul wajah Anies di situ. Wajah Anies berdampingan dengan wajah Rano dan Pramono. Jadi dari sini saja itu sangat jelas bahwa walaupun tidak menyatakan dukungan ini Anies sudah melakukan pilihannya dan memberi semacam aba-aba itu kepada para pendukungnya yang disebut sebagai anak abah itu untuk mengalihkan dukungannya kepada Pramono Rano. Kalau sebelumnya kan anak abah ini memutuskan untuk melakukan gerakan coblos semua, yakni semua kandidat dicoblos, dengan begitu suaranya tidak sah, dan dari situ nanti mereka bisa menunjukkan bahwa pemilih gercos itu atau gerakan coblos semua itu lebih besar dari pasangan Ridwan Kamil Suswono maupun Pramono Rano. Tapi sekarang saya kira petanya berubah, kendati masih banyak yang bertahan tetap tidak mau mengikuti Anies dengan memilih pasangan Pramono Rano. Saya kira dengan sikap Anies itu, ya sekarang mereka semua mulai bergerak untuk mengalihkan dukungannya kepada Pramono. Enggak 100%, tapi dengan langkah Anies itu diperkirakan nanti mayoritas pendukungnya akan memilih pasangan Pramono Rano. Dan ini menjadi sangat penting sekali di tengah situasi yang sangat krusial, karena survei-survei terbaru itu menunjukkan bahwa pasangan Pramono Rano itu secara mengejutkan elektabilitasnya sudah melampaui pasangan Ridwan Kamil Suswono. Ada dua survei setidaknya yang menunjukkan hal itu. Yang pertama adalah survei yang dilakukan oleh Kompas, itu suaranya hanya tipis, hanya terhitung berapa persen saja, 0, sekian persen. Yang terbaru itu survei dari SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting, itu menunjukkan bahwa pasangan Pramono Rano itu sudah unggul 7% terhadap pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Dan yang juga cukup mengejutkan ini, pasangan Pramono Rano itu sudah melampaui angka keramat 51%. Jadi artinya mereka berpeluang, Pramono dan Rano ini, untuk memenangkan Pilkada Jakarta satu putaran. Nah, dengan dukungan dari Anies Baswedan ini, ya diperkirakan itu selisihnya mereka akan semakin menjauh. Selain adanya foto Anies Baswedan di posko pemenangan Pramono dan Rano yang juga dihadiri oleh juru bicaranya Anies, yakni Syahrin Hamid, itu
Sahrul Hamid menyatakan mereka ini nanti akan melakukan apel siaga untuk dukungan terhadap Pramono Rano ini yang akan dilakukan oleh anak Abah. Dan dia menyebutkan bahwa akan ada 15.000 orang anak Abah yang turun menjadi saksi di TPS di seluruh Jakarta. TPS di Jakarta ini jumlahnya sekitar 14.000, sekian begitu, hampir 15.000. Jadi kalau nanti ada 15.000 anak abah yang turun di TPS, itu berarti semua TPS yang ada di Jakarta itu akan tercover oleh anak abah. Yang ini representasi dari dukungan Anies. Jadi ini petanya saya kira akan mengubah secara drastis nanti persaingan antara Ridwan Kamil Suswono dengan Pramono Rano. Bagaimanapun juga nama Anies ini kalau dari berbagai survei itu menunjukkan dia memang punya pengaruh yang kuat, cukup signifikan di Jakarta. Setidaknya kalau di Jakarta ini ada tiga nama yang punya pengaruh. Yang pertama tentu saja Prabowo Subianto, Presiden terpilih, kemudian Anies Baswedan dan juga Joko Widodo. Tapi kalau dibandingkan dengan dua orang ini, sebenarnya kan Anies dan Prabowo itu satu kubu begitu, maka ya mereka ini lebih leading dibandingkan Jokowi. Jokowi tidak terlampau kuat kalau untuk di Jakarta. Setidaknya ini kan kita bisa lihat yang terbaru saja pada Pilpres kemarin itu, Pilpres tahun 2024. Di Jakarta itu Anies Baswedan dan Prabowo yang berpasangan dengan Gibran, itu artinya itu kombinasi antara Prabowo dan Gibran itu memang menang di Pilkada Jakarta, tapi selisih suaranya hanya 0, ya 0,60 waktu itu karena Prabowo Gibran itu memperoleh suara 41,67%, sementara pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar itu memperoleh 41,07%. Bayangkan ini kan kita bisa pastikan bahwa ini adalah kombinasi antara Jokowi dan Prabowo di Jakarta pun itu hanya selisih sekian persen, 0, sekian persen melawan Anies Baswedan. Jadi memang Anies Baswedan ini sangat kuat di Jakarta. Dari survei-survei sebelumnya soal elektabilitas memang Anies Baswedan juga jauh untuk sebagai calon gubernur ya, tidak ada kandidat yang bisa menyainginya termasuk Ridwan Kamil. Makanya sebenarnya kalau kita menoleh ke belakang, Ridwan Kamil itu kan sebenarnya tidak ingin dia maju di Jakarta. Dia lebih preferensinya Ridwan Kamil dan Golkar itu ya dia maju di Pilkada Jawa Barat itu lebih berpeluang menang. Tapi setelah kemarin itu semua partai diborong ya sebelum putusan MK nomor 70 yang menurunkan ambang batas dari partai untuk bisa mengusung calon sendiri itu kan semua partai diborong oleh Koalisi Indonesia Maju Plus dan tersisa di PDIP. PDIP nggak bisa memajukan sendiri. Artinya kemarin Ridwan Kamil itu berpeluang menang mudah karena dia akan melawan kotak kosong. Untung saja itu ada calon independen yang kemudian tampaknya memang disiapkan agar tidak terjadi kotak kosong karena kita tahu terjadi pemanfaatan KTP legal untuk mendukung pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Kita bisa menduga bahwa itu pasti bukan permainan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Itu adalah permainan dari penguasa agar Ridwan Kamil dan Suswono itu tidak menghadapi kotak kosong. Tapi ternyata kan petanya berubah ketika Mahkamah Konstitusi kemudian buat putusan nomor 70 tahun 2024 yang memungkinkan PDIP akhirnya maju sendiri mengusung calon gubernur yang diputuskan adalah Pramono dan Rano. Jadi dari situ saja kelihatan sebenarnya sejak awal ya Ridwan Kamil tidak cukup pede. Barangkali sekarang dia melihat hasil survei-survei sekarang yang terbaru ini dia mulai makin menyesal ya karena realitasnya dia berharap didukung oleh belasan partai Koalisi Indonesia Maju Plus. Sekarang ini mesin politik yang bekerja itu hanya PKS. Dan untuk soal ini Ridwan Kamil nggak salah pilih karena Ridwan Kamil waktu itu menyatakan seperti dikatakan oleh Suswono bahwa Ridwan Kamil itu hanya mau maju di Pilkada Jakarta kalau pasangannya itu dari PKS. Dia nggak peduli siapapun pasangannya, yang penting dia dipasangkan dengan kader PKS. Dan betul, akhirnya dipasangkan dengan kader PKS yang bernama Suswono. Ini kader senior di PKS. Tetapi persoalannya kan pendukung PKS sendiri tidak cukup solid ya mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Mereka ini sebenarnya mayoritas pendukung PKS itu adalah pendukungnya Anies Baswedan. Dan mereka tentu saja kecewa dengan keputusan dari PKS kemudian meninggalkan Anies Baswedan dan berpasangan dengan Ridwan Kamil. Petanya kira-kira seperti itu ya. Nah, karena itulah kalau kemudian Pramono dan Rano didukung oleh Anies, makanya saya nyatakan tadi petanya berubah. Dan bedanya dengan di Jawa Tengah itu Pak Jokowi tidak turun langsung di Jakarta. Dia hanya membuat video dan juga menerima kunjungan dari Ridwan Kamil. Dan kalau toh misalnya